Ini di Plaza Barat JIS teman-teman ya. Ada ram yang mengakses ke Concourse JIS. Merupakan ram utama dari sisi barat. Jadi umumnya dari melihat kesehariannya dan melihat dari event-event yang pernah diselenggarakan di JIS, ram barat ini sangat krusial dan sangat penting dan menjadi entry point untuk pengunjung masuk ke area JIS. Nah, dalam keseharian JIS juga dibuka untuk umum teman-teman, terutama untuk para olahragawan ya, yang mungkin jogging di pagi hari. Nah, seperti kita lihat pintunya terbuka ya, namun mungkin hanya area dalam yang tidak bisa diakses, yaitu di sekitar lapangan utamanya. Nah, yang foto-foto juga ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, sepertinya kita coba lihat dulu di sisi luar yang sempat di waktu Piala Dunia U17, Roda TPM meliput mengenai revitalisasi jalur pedestrian di sekitar ini. Sepertinya sudah mulai menghijau ya teman-teman. Baik jalur pembatas dan jalur hijau, berikut juga pohon pelindungnya. Ini jalur pedestrian di Jalan Baru Ancol Selatan yang mengarah ke Jalan Suntermai Raya di arah timur teman-teman. Nah, sayangnya kalau roda TPM amati, ini yang jalur hijau yang menjadi X dari semacam amphitheaternya agak terbengkalai teman-teman ya. Tidak ada lagi penanaman baru untuk pohon-pohon bougainville yang seharusnya dilakukan penanaman seperti di bagian ujung dari jalur ini teman-teman ya. Sepertinya memang hanya mengejar dari Piala Dunia U17 teman-teman. Ini tanggung jawab dari Pemprov DKI yang harusnya, nah ini bagian di jalur hijau di jalur pedestriannya juga, maaf, penanaman dari bougainville terhenti ya teman-teman. Nah seperti ini, jadi agak terbengkalai. Ini mohon diperhatikan barangkali nanti Pemprov DKI jangan hanya mengejar event tentu saja, namun di luar event kalau memang sudah menjadi kewajiban Dinas Kehutanan, kiranya bisa dilanjutkan kembali ya penanaman bougainville yang saat ini agak-agak terbengkalai sehingga ditanami dengan rumput liar atau gulma ya. Sementara pohon yang lainnya yang menjadi pohon pelindung sudah mulai hijau ya teman-teman. Tapi buya di jalur hijau sudah cukup baik. Ke arah baratnya juga terbengkalai teman-teman. Tidak ada lagi penanaman jalur pembatas, jalur hijau yang biasanya sesuai dengan pola di sini adalah ditanami dengan bougainville. Oke, semoga teman-teman, atau mohon maaf saya, Pemda dalam hal ini Dinas Kehutanan bisa melanjutkan area ini yang masih belum ditindaklanjuti, termasuk juga ke arah baratnya teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah masuk ke ram barat dari Jakarta International Stadium. Hari ini tanggal 2 Februari 2024. Nah, di plaza dari ram barat juga kalau saya lihat ini barangkali tanggung jawab Jakpro barangkali ya, pengelola. Rumputnya agak liar. Kiranya menjadi perhatian juga. Rumputnya agak tinggi ya. Semoga dilakukan perawatan secara rutin agar kawasan ini terlihat rapi ya teman-teman. Masukan dari Roda TPM untuk mungkin Jakpro, mungkin juga Dinas Lingkungan Hidup atau Kehutanan ya teman-teman. Maksud saya Dinas Kehutanan Jakarta. Ini kolam retensinya. Jadi kalau musim hujan terisi air ya. Kalau musim kemarau mengering. Ini bagus, sebuah area tangkapan air ya. Nah, Roda TPM sudah sampai di ujung dari Plaza Ram Barat yang mengarah ke Concourse. Ini Concourse Barat ya teman-teman.
Dan ini jalan Sunter Pemiraya yang bertemu dengan salah satunya adalah jalan R.E. Marta Dinata. Sementara di seberang dari Kali Ancol ada jalan Lodan Raya. Jalur pedestriannya sudah oke ya teman-teman, sudah direvitalisasi. Dan tanaman hijaunya juga sudah mulai baik ya, berbunga juga. Tinggal perawatan ya teman-teman. Karena musim hujan jadi cukup menghijau ya. Coba kita intip di sisi lainnya. Nah ini teman-teman, dengan lampu PJU yang beridentitas bola ya teman-teman, serta identitas dari Jakarta. Ada gigi balang ya di batang dari PJU-nya. Ini penemangan ke sisi barat, sektor barat dari CIS teman-teman. Ada juga jalan tol dari Fluid mengarah ke Tanjung Priok dan sebaliknya. Nah ini penampakan jalur pedestriannya ya teman-teman. Sudah cukup baik, tapi sekarang di median jalannya banyak sekali APK. Mudah-mudahan nanti tanggal 11 sudah bersih lagi teman-teman ya. Memasuki hari tenang dari masa kampanye. Kurang lebih tanggal 11, 12, 13 ya, 3 hari. Dan tanggal 14 masuk ke hari H pemungutan suara. Bersih kembali mudah-mudahan ya, terutama yang memasang sebaiknya bertanggung jawab untuk mengkolek atau mengevakuasi dari APK tersebut ya. Nah teman-teman, sudah sampai di Konkurs Zona Barat. Masih ada identitas dari penyelenggaraan FIFA Under 17 World Cup Indonesia 2023. Masih ada logo-logonya ya teman-teman, belum dicabut. Kruda TPM sempat mengikuti beberapa match teman-teman ya, baik pada saat penyisihan grup maupun pada saat 16 besar. Nah kita coba intip ya, sudah adakah persiapan? Tapi sepertinya mungkin belum ya, untuk penyelenggaraan nanti kampanye tanggal 10 Februari 2024. Mungkin 3 hari atau 5 hari sebelumnya baru akan ada pemasangan properti-properti yang untuk penyelenggaraan kampanye ya teman-teman. Ini zona barat teman-teman, untuk akses tribun di sebelah barat ya. Namun untuk VIP mungkin tidak melalui akses ini ya teman, ada jalur khusus. Ini untuk disabilitas, accessible road. U17 itu di Indonesia, tuan rumah kemarin ya teman-teman, berlangsung dari tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember 2023. Siapa juaranya teman-teman? Masih ingat? Kalau tidak salah Jerman ya. Di kesempatan bertemu dengan Prancis ya kalau tidak salah ya, di final. Namun kita menyaksikan bahwa ada kejutan juga dari Afrika ya teman-teman, tim-tim Afrika. Indonesia sudah gugur di fase penyisihan grup, jadi tidak berlanjut ke 16 besar ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang berolahraga di JIS, misalkan jogging, namun membawa peralatan, bisa disimpan di locker seperti ini ya teman-teman. Nah ini teman-teman, bisa dilakukan melalui aplikasi ya teman-teman, aplikasi Pexel. Kemudian dibayar juga di aplikasi tersebut, nanti terbit QR code
Dan ini aksesnya sepertinya seperti itu ya. QR code-nya ada ditunjukkan di depan QR code reader. Sangat berguna ini untuk teman-teman yang dari jauh ya, namun membawa peralatan yang mengganggu untuk berolahraga, bisa dititipkan dulu di Pexel Box Smart Locker ya teman-teman. Teman-teman udah TPM siang ini sekitar pukul 10 pagi teman-teman, maaf 11 pagi menjelang Jumat. Kita ingin melihat juga dari zona utara, ada apa di zona utara. Di beberapa waktu lalu, sebelum penyelenggaraan dari Piala Dunia U17, ada beberapa rekomendasi terkait dengan penyempurnaan akses menuju ke JIS ya teman-teman. Salah satunya yang dibangun oleh Kementerian PUPR adalah jembatan penyeberangan ya, yang berasal dari sisi utara Kali Ancol. Ada Jalan Lodan Raya teman-teman, termasuk juga di sebelah utara itu ada Jakarta International Epic Circuit atau sirkuit Formula E, dihubungkan dengan JIS melalui JPO ini teman-teman. Kalau saya amati waktu hingga penyelenggaraan dari match yang berada di Jakarta di JIS pada saat babak penyisihan grup, kemudian 16 besar hingga perempat final, JIS belum, maksud saya JPO ini belum berfungsi ya teman-teman. Namun ada kelanjutan proses pembangunannya, dilanjutkan kembali, salah satunya adalah kanopinya. Kalau saya lihat mungkin sudah selesai ya, entah memang bentuknya seperti ini, mungkin ya. Kalau sudah saya perhatikan, waktu penyelenggaraan Piala Dunia belum ada kanopinya, masih berupa jalur pedestriannya saja. Sekarang sudah terlihat ya ada kanopi, mungkin semacam berfungsi juga sebagai railing ya, pembatas. Namun saya belum tahu apakah ini sudah difungsikan. Apakah nanti seperti event besar nanti pada tanggal 10 Februari 2024, apakah akan difungsikan, masih belum tahu persis ya teman-teman. Jadi awalnya dibangun untuk mensupport penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 di Jakarta, dan JIS menjadi salah satu venue di samping venue lainnya yang berada di Bandung, Surabaya, dan Solo. Jadi ada 4 kota ya. Nah ini KAI komuter yang berlalu dari kota menuju ke Tanjung Priok. Nah terkait juga di masa yang akan datang, kita sudah memasuki tahun 2024. Waktu itu PT KAI komuter akan menjanjikan bahwa stasiun KAI JIS temporary akan difungsikan tahun 2024 ini. Kita coba nanti intip apakah ada progres atau tidak ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau JIS sudah terkoneksi dengan KAI komuter saya melalui stasiun JIS ini, mestinya untuk mengakses ke JIS relatif lebih mudah, terutama dari arah Jabodetabek lainnya teman-teman ya, dari Cikarang, dari Bekasi, dari Bogor, dari Serpong dan Tangerang, bisa menggunakan KAI komuter dan turun di stasiun KAI JIS. Namun sayangnya sepertinya belum tahu nih roda TEPA apakah sudah ada progres lagi. Untuk waktu itu memang sudah ada pembangunan dari sejak tahun 2022, namun belum sama sekali difungsikan ya teman-teman ya. Adapun yang di hadapan kita adalah proses pembangunan dari akses tol pelabuhan di sekitar Jalan RE Marta Dinata. Nah teman-teman, ini sebenarnya yang bikin penasaran dari JIS ini adalah ada akses roof catwalk atau semacam jalur pedestrian di atap stadion ya teman-teman. Termasuk juga nih ada akses Sky View Deck. Roda TPM belum pernah masuk ke area tersebut, dan sebenarnya kalau memang ada, sebenarnya cukup menarik ya teman-teman untuk misalkan dibuka di Sabtu Minggu sehingga para pengunjung bisa naik ke
sky view deck ataupun roof catwalk. Bisa berjogging di atas sesuai dengan fungsi yang direncanakan sejak awal pembangunan. Ini ada liftnya teman-teman, jadi bisa diakses di sisi zona utara ya teman-teman. Salah satu aksesnya. Nah ini teman-teman. Ini yang penasaran, Roda TPM ingin coba namun belum kesampaian ya teman-teman. Waktu itu sempat melihat di saat pembangunan ya, banyak yang pekerja yang sedang melakukan pembangunan sky view deck dan roof catwalk ini teman-teman. Nah coba kita intip ke arah bagian dalam dari lapangan utama dari sisi utara, zona utara ya teman-teman. Pemandangan terbaik dari sisi mana teman-teman untuk melihat event? Tergantung juga ya teman-teman ya. Waktu Piala Dunia U17 prioritas banyak yang diambil di sisi barat dan timur ya. Sementara wing yang berada di arah penjaga gawang selatan dan utara adalah second line-nya ya teman-teman ya. Maksudnya jadi pilihan berikutnya. Prioritasnya adalah di barat dan timur. Yang barat mungkin lebih banyak ke VIP ya. Sementara timur adalah lapis kedua dan utara selatan merupakan lapis ketiga dari zona yang ditawarkan dalam bentuk tiket masuk ya teman-teman. Sepertinya belum ada persiapan apa-apa. Kalau saya lihat rumputnya masih terbuka, belum ada upaya untuk menutup dengan semacam blok grass ya teman-teman, agar tidak rusak nanti pada saat penyelenggaraan event. Nah ini penampakan dari dekat teman-teman, JPO penghubung dari Ancol Timur menuju ke JIS dan sebaliknya. Pemandangan ke arah lapangan latih sepertinya banyak dipergunakan ya, banyak disewa karena agak-agak sedikit botak. Artinya memang penggunaannya intensitas tinggi ya. Di saat penyelenggaraan Piala Dunia U17 kondisinya karena mungkin diperuntukkan untuk khusus untuk latihan dari tim yang berlaga di JIS, sangat baik, kondisinya sangat hijau. Penggunaan yang terlalu intensif juga memang akan menyebabkan rumput terganggu ya pertumbuhannya. Di tengahnya agak menguning. Kemungkinan penggunaannya sangat intensif ya untuk berlatih atau semacam fun game saja juga bisa dipakai. Yang penting mendaftar untuk menyewa fasilitas ini ya teman-teman. Ada 4 titik lampu penerangannya dan cukup terang kalau saya amati waktu malam hari Roda TPM mengunjungi tempat ini, sangat baik. Pemandangan Ram Timur dan Danau Cincin. Ada area parkir teman-teman ya, yang sebenarnya cukup luas juga, namun bila mana event besar barangkali lebih cocok untuk penyelenggara ya, kendaraan-kendaraan yang operasional untuk penyelenggara event. Ini kondisinya teman-teman, lapangan parkir dari Plaza Timur, JIS, dan pohon pelindungnya berupa tabebuya juga sudah mulai tumbuh dengan baik ya teman-teman, karena musim penghujan cukup baik. Tinggal perawatan ya, terutama rumputnya sebaiknya mungkin secara berkala dipotong agar terlihat memang ada perawatan ya teman-teman. Roda TPM sudah sampai di zona selatan teman-teman, untuk akses penyandang disabilitas. Jadi di tier 1 itu teman-teman ada, nah yang sejajar dengan
jalur pedestrian ini teman-teman. Di sebelah kiri kanannya ada penggunaan space, semacam ruang kosong ya, yang diperuntukkan untuk penyandang disabilitas teman-teman. Jadi mereka tidak naik lagi ke atas atau turun ke bawah, tapi berada sejajar dengan platform yang saat ini ada untuk menuju ke tribun ya teman-teman. Misalkan ini di tier 1 ini ya teman-teman. Dibatasi juga ada semacam railing kecil ya di kiri kanannya untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Jadi tidak usah naik tangga ataupun ikut ada ram lagi, tidak, tapi merupakan sejajar dengan lantai atau platform ini. Nah teman-teman, pemandangan dari Concourse Zona Selatan, JIS, kita bisa melihat ke area pertanian dan jalan akses yang mengarah ke timur ya teman-teman, dari Jalan Sunter Permai Raya. Ini ada teman-teman, bisa sudah dipakai ya, melewati perumahan pinggirannya, nanti mengikuti pinggiran dari Danau Cincin teman-teman. Jadi bisa melewati jalan ini untuk menuju ke Jalan Yosudarso dan sekitarnya teman-teman, ke arah timur atau bypass ya. Jadi tidak usah lagi melewati Danau Sunter Permai Utara, tapi bisa melewati jalan ini. Pemandangan tangga menuju ke zona selatan teman-teman. Rumputnya agak tinggi, mudah-mudahan Jakpro segera merapikan. Terutama menjelang event-event besar yang segera akan datang di tanggal 10 Februari 2024. Di kejauhan juga pemandangan menuju ke Plaza Ram Barat dan Ram Baratnya sendiri ya teman-teman. Di Concourse ada tempat berwudu ya teman-teman. Nah ini penampakannya. Jadi tidak usah khawatir untuk meninggalkan peribadatan. Jadi sudah tersedia tempat wudu di beberapa titik di sekitar Concourse teman-teman ya. Jadi bisa sholat di dalam, ada musola juga, ataupun suatu ketika memang penuh bisa dilakukan di Concourse yang sudah ada pola menuju ke kiblat ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Jadi tempat wudunya cukup banyak, tersebar di beberapa titik di Concourse dan juga nanti di restroom ya teman-teman. Pemandangan Plaza Selatan JIS. Berikut pintu masuk menuju ke area parkir Plaza Timur JIS. Dan penampakan dari jalur pedestrian yang sudah baik ya teman-teman. Ada jalur pembatas hijau dan jalur hijau yang memberi tambahan area ini menjadi terlihat lebih hijau ya. Terutama di musim penghujan seperti saat ini. Namun di Jalan Barojo Selatan sepertinya penuh dengan APK, alat peraga kampanye yang relatif tidak tertata, menjadi polusi ya. Mudah-mudahan bisa segera dirapikan nanti menjelang hari tenang ya teman-teman, di tanggal 11, 12, dan 13. 12P JIS Pegangsaan 2 melewati Jalan Sunter Permai Raya dari halte JIS di Plaza Ram Barat teman-teman. Jadi teman-teman yang berencana nanti hadir di kampanye akbar Paslon 01 Amin Anies Baswedan Mohaimin Iskandar tanggal 10 mulai pukul 7 hingga pukul 12 bisa menggunakan Transjakarta, Mikrotrans, Minitrans, juga KAI komuter ya teman-teman. Jadi relatif mudah dijangkau teman-teman. Kalau dari KAI komuter bisa menggunakan stasiun Ancol ataupun stasiun Tanjung Priok. Nanti dilanjutkan dengan Mikrotrans Jaklingko. Rp0 teman-teman ya, jangan khawatir sampai saat ini. Jadi di Jakarta tidak perlu membawa kendaraan pribadi ya teman-teman untuk menjangkau berbagai titik di seluruh Jakarta. Jika teman-teman tidak berburu dengan waktu, bisa menggunakan kendaraan publik dan artinya ikut mengurangi polusi, mengurangi kemacetan,
yang menjadi problem Jakarta. Demikian teman-teman, Ruda TPM melaporkan dari Jakarta International Stadium, JIS, 8 hari menjelang pergelaran kampanye akbar dari Paslon 01 yang direncanakan akan berlangsung di JIS pada tanggal 10 Februari 2024. Semoga acaranya lancar dan menjadi semacam pencerahan dan konsolidasi teman-teman yang belum memilih 01, yang belum tergerak untuk memilih 01, semoga tergerak ya teman-teman. Dukung 01 untuk perubahan Indonesia menuju adil makmur untuk semua. Track record sudah terlihat dari Paslon 01 di Jakarta. Saatnya untuk membuktikan meng-upscale di skala nasional saja teman-teman. Polanya sudah ada, visi misi sudah disampaikan dari berbagai kegiatan, baik berupa desak Anies, selepet Imin, kemudian acara-acara yang diselenggarakan oleh badan instansi yang menjadi diskusi-diskusi dengan Paslon 01 yang relatif banyak dibanding paslon lainnya yang diikuti. Semoga mendorong teman-teman untuk memilih 01, rekomendasi dari Ruda TPM untuk Indonesia lebih baik. Demikian teman-teman, Ruda TPM mengakhiri liputan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.